Balik lagi di channel Jago Kambing. Saat ini kita akan membahas game yang lebih seru lagi, part yang lebih seru lagi, yaitu kita berhadapan dengan Korea Selatan saat ini. Nah, karena kemarin kita sudah mengirimkan pasukan kita untuk menyerang, nah sekarang Korea Selatan ini menyerang kita. Nah, ini pasukannya datang. Pasukannya ini datang. Nah, apa yang kita butuhkan? Kita mempunyai fakta non agresi dan fakta kerjasama militer. Jadi kita tinggal panggil sekutu saja. Nah, sekutu-sekutu kita akan datang. Nah, sekutu-sekutu kita akan datang dari seluruh penjuru dunia. Jadi tidak hanya dari Venezuela, kita lihat dari sini. Nah, tidak hanya dari Venezuela, Meksiko, Kanada, bahkan dari sekutu-sekutu Asia itu kan datang mengirimkan pasukannya nih. Dia mengirimkan pasukannya untuk membela kita, untuk mengantisipasi serangan dari Korea Selatan. Nah, kenapa demikian? Nah, karena mereka sudah mempunyai aliansi pertahanan. Jadi ketika kita diserang, maka kita membutuhkan pembelaan. Nah, pembelaannya gimana caranya? Ya tinggal kita panggil persenjataan aja. Nah, ini mereka sudah mengirimkan tandanya, nanti tiba sampai di bulan September tanggal 3 2250. Nah, ini mereka mengirimkan pasukannya untuk membackup kita. Sebenarnya nggak usah pakai ini, nggak apa-apa, tapi buat kalian yang masih pemula silahkan untuk bekerja sama terlebih dahulu, jadi membangun fondasi yang kuat ya, membangun fondasi yang kuat agar kalian bisa mengantisipasi serangan dadakan ya, ataupun untuk berkembang negara kalian ya. Apabila kalian tidak krisis, maka kalian butuh kekuatan yang cukup besar. Nah, kekuatan cukup besar itu bukan hanya dari diri kita sendiri, tapi butuh bantuan dari negara-negara lain. Oleh karena itu, untuk kalian yang baru pemula, silahkan bekerja sama aliansi pertahanan untuk membackup kalian ketika ada serangan-serangan. Caranya gimana? Memperbaiki hubungan, ya kirimkan bantuan, kemudian ke semua negara. Nah, negara yang kurang dari berapa persen? Nah, 50 kalau bisa. Kemudian ditambahkan berapa nominalnya, bisa 30.000 setiap anggota negaranya. Nah, nanti kita akan berikan semuanya, tapi ini kita sudah di bawah, di atas 100 semua, di atas 99, jadi tidak perlu karena ada 100 hubungan kita dengan negara-negara lain. Oke, kita tunggu hingga semua pasukannya datang, pasukan bantuannya datang. Nah, kita percepat. Nah, ini pasukannya sudah mulai pada berdatangan ya, sampai menunggu mereka dari Korea Selatan ini menyerang ke kita. Kita lihat seberapa tangguh benteng pertahanan kita menghadapi serangan dari Korea Selatan. Nah nih, pasukannya sudah sampai semua pemirsa. Ya, ini sangat seru sekali pertempuran antara Amerika Serikat dengan sekutu yang sebenarnya sangat baik ya, yaitu Korea Selatan, tapi Amerika Serikat mengkhianatinya. Wah, ini seru sekali. Jadi kita sambil menunggu, sambil membantai bajak laut. Ini juga cukup mengganggu bajak laut ini. Ketika kita ekspor ataupun impor ya dari negara lain, itu pasti terganggu, barangnya tidak sampai karena mereka menjajah kita. Solusinya kita bangun armada yang kuat untuk mengusir penjajah. Nah, kita tunggu hingga mereka datang dan kita hajar bersama-sama. Oke, kita tunggu, coba kita lihat. Nah, pasukan armadanya sudah tergabung di sini. Nah, ada unit dari ada Korea Utara pada berdatangan semuanya. Ya, apakah ini akan terjadi secara tiba-tiba kah? Oh, ternyata tidak ya. Ketika kita menunggu ini cukup lama karena dia tidak bisa melihat. Kita bisa dipercepat, tapi pasukan kita dari negara lain bisa melihatnya. Nah, kita lihat mata-mata dia mengirimkan berapa pasukan sih.
Nah, kita kirimkan mata-mata kita untuk melihat ya. Ya, mata-mata kita masih berangkat. Kita lihat berapa mata-mata yang kita cepatkan saja. Nah, ini laporan spionase. Jadi hanya 48.984 pasukan tentara, ya 90 tank, ya 90 APC dan 261 tank berat, helikopter 57, pesawat tempur, pesawat jetnya ini ada 44, kapal selam ada 2, kapal frigate-nya ada 4, dan juga kapal induknya ada 1. Ini kemungkinan cukup mudah untuk kita atasi, ya karena kita mempunyai pasukan yang cukup kuat sekali. Jadi kita tidak, sebenarnya saya sendiri solo untuk menghadapi Korea Selatan ini cukup enteng. Tapi karena pasukan kita tidak mau mati, ya tidak ingin kehabisan banyak, maka panggillah sekutu ya untuk membackup kita semuanya. Nah, ini kita tambah-tambah dulu pasukan kita. Ini pasukan saya sudah saya upgrade ya untuk ke level 8. Didapatin dari pengalaman bertempur ya. Sebenarnya ini saya bina untuk menambah pengalaman tempur pasukan saya, karena di sini kita hanya mempunyai 254, yang dimana kita membutuhkan 700 poin untuk mengupgrade helikopter ke level 7. Begitupun sama untuk level 11 itu membutuhkan 1100 pengalaman pertempuran. Nah, pengalaman pertempuran kita dapatkan dari ini kemenangan bajak laut ya, atau kita membantu negara lain, tapi ini cukup sedikit sekali untuk membantu negara lainnya. Nah, kita lihat, tunggu saja untuk hasilnya seperti apa ketika Korea Selatan menyerang kita. Nah, kita menang perang ini mendapatkan 102 ya, 102 poin kemenangan, sehingga bisa mendongkrak kita untuk mengupgrade pasukan selanjutnya. Nah, kita sambil ini ada kecaman nih dari Malaysia, diusulkan Malaysia kepada Ethiopia. Nah, kita memegang penuh, kita bisa membatalkan resolusi ini. Nah, ada blokade ekonomi ya. Kita setujui saja ya supaya lebih seru, 3 tahun jangka waktunya. Jadi Polandia akan mengalami produksi tambang dan pabrik berkurang sebesar 50% atas usulan Kanada. Nah, kita bisa untuk mengusulkan sedemikian. Nah, kita lihat ya seberapa tangguh kemampuan mereka ya, untuk menghajar kita. Nah, ini larangan produksi kita batalkan. Kita lihat, apakah bisa menghajar kita pemirsa? Ya, kita tunggu. Jedet. Nah, ternyata kekuatan gabungan kita ada 70 juta pasukan, cukup besar sekali. Tapi pastinya hasilnya kita menang, tapi hanya poinnya sedikit. Dan kita lihat lagi untuk edisi berikutnya akan membahas lebih seru, yaitu game EM3 simulator Presiden Pro untuk berikutnya. Next part. Terima kasih, jangan lupa subscribe.